kalau ketika kita nulis lagu itu ya jangan semua isinya itu cuma curhat doang dan kemarahan kita gitu, tapi tetap harus ada value yang mau kita share di lagu itu. Istri dan keluarga yang jadi korban juga ketika sudah terbawa ke organisasi itu gitu. Kalau orang-orang yang kita nggak tahu juga, kita nggak tahu apakah secara moral dia baik atau apa gitu. Halo semuanya, welcome back to Tenggara Talk by Alia Nur Syabrina. It's me again. Hi, it's me again. I'm back. Yeah, it's Alia. You can call me Alia or Al. Jangan bilang aku Nur, nggak boleh. Alia aja. And right here, right now, di episode Tenggara Talk kali ini kita kedatangan tamu yang seru banget. Ya pastinya dong seru. Di episodenya Alia tuh pasti seru. Jadi kayak gak mungkin bosen. Please, everyone, say hi to Mentari Novel. Hai. Finally. Kita mau janjian nggak jadi-jadi ya? Gak jadi-jadi. Akhirnya jadinya di sini. Jadinya di sini. Dan aku senang banget kamu udah meluangkan waktu, udah bersedia untuk sharing-sharing hari ini. I'm so excited. My pleasure. Aku senang sekali udah diundang ke sini. Kenapa kita jadi kayak tiba-tiba kayak nggak kayak ya udah lanjut. lanjut kayak. Aku tuh lagi inget-inget juga ya. Kita tuh kayaknya tuh ketemu tuh jarang banget. I think the first time we met was 2017. Probably or 16. I think 16 or 17. Kayaknya waktu lagi di seminar. Yes. Ya kan? Aku pun lupa kita di seminar itu tuh ngapain. I think you are the speaker, right? Lupa juga. Yeah. Aku juga lupa sih, tapi aku ingat aku nggak jadi speaker di situ karena acaranya berubah ya. Berubah kayak ada tamu yang nggak datang, nggak jadi, and then kamu nggak jadi juga, terus yang kayak so sad. Iya, yeah. Karena waktunya tuh berubah dan aku udah harus pergi kalau nggak salah kayak gitu deh pokoknya. Terus ya udah kita kayak nggak ketemu lagi. But we became really great online friends all the way until now. Because of pageant. Pageant juga ya say. Oke say. Iya, ya ampun. Ini untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast yang belum tahu backgroundnya Mentari Novel ini itu keren banget. Bermusik bisa, dance bisa, di pageant juga banyak banget pageant yang udah diikutin ya. Pernah menjadi top 7 di Miss Indonesia 2015 ya. Pernah ikut Mojang Jajaka juga. And then sekarang pernah main film, pernah main series kayak you're so multi-talented girl, damn. I don't know. Hanya melakukan apa yang aku suka. Aww, so inspiring. Okay, selain di dunia seni ya, I know kita tuh punya something else yang in common, yang makanya waktu pas sejak pertama banget kita ketemu bertahun-tahun lalu itu kita langsung klub. Iya. Apa tuh? Nah ternyata kita sama-sama anak HI. Kita sama-sama anak HI, and then kita juga ikut pageant. Yes. Jadi kayak kita ngerasa relate to each other aja gak sih? Banget. Nah gimana nih, kamu dulu kan lulusan HI. Aku pengen kepoin dong pengalaman kamu sebagai mahasiswi HI dulu di UI itu kayak gimana. Karena aku juga ngeliat di YouTube kamu ngonten tentang kehidupan sebagai mahasiswi HI kan. Gimana, can you spill more? Karena mungkin ada pendengar yang belum tahu nih, oh ternyata mantannya anak HI gitu. Iya, jadi aku tuh dari SMA emang udah suka HI, sosial politik. Terus karena papaku tuh dari dulu emang udah nontonnya berita jadi TV. Jadi buatku tuh sosial politik itu tuh jadi kayak hal yang udah sering ku dengar dan kok aku tertarik ya. Akhirnya SMA kelas 1 tuh aku udah decide bahwa aku pengen masuk HIUI gitu. Dan alhamdulillahnya hoki keterima. Dan awal-awal tuh ini aku share juga di YouTube deh. Namanya orang yang mau masuk HI itu kan biasanya kita bakal jadi diplomat, bakal ini, bakal itu kan. Ternyata kan ketika masuk tuh kita diajarin lebih ke banyak teori gitu kan, dan diajarin untuk lebih riset, critical thinking. Jadi ya it was a great experience sih, karena itu mengubah pola pikir aku juga untuk melihat dunia gitu. Yes. Iya gak sih? Setuju banget, karena gara-gara kita ngelihat different perspectives, and then juga
cara dan budaya setiap negara kan beda, jadinya kacamatanya berubah-berubah lagi. Bener. Jadi kayak untungnya setelah lulus dari HI itu jadi lebih toleran, lebih bisa memahami dan lebih kayak pasrah gitu. Iya. Dan misalnya kita mau ngeliat sesuatu hal dari perspektif yang ini, oke gini, dari yang perspektif yang ini beda lagi gitu kan. Dan kita diajarin itu kayak setiap hari bikin paper, tiap minggu ya kan. Jadi emang sekarang misalnya kita mau lihat ya kebenaran yang mau dilihat dari mana gitu. Dan jadinya lebih toleran itu sih. Yes. Nah, mungkin untuk penonton yang masih lagi bingung nih kan jurusan apa ya milih, bisa kali ya milih HI, mungkin terinspirasi dari Bintari Novel. Right. Setelah itu kamu lulus tahun? Aku lulus tahun 2016. Nah, dari 2016 sampai sekarang kamu aktif di bidang entertainment. Salah satunya musik, dan aku tuh suka banget lagu-lagu kamu. Makasih. I'm gonna set myself free and today I'm to be happy. Aku seneng banget. Thank you. Yes. Can you share more about your latest music releases? Kayak apakah itu single atau mungkin apakah ada kolaborasi? Can you spill more because we need the thesis. Okay. Sebenarnya mimpi berkarya punya lagu sendiri itu udah dari 2016 ya. Emang rencananya tuh dari lulus tuh pengen punya karya sendiri gitu. Cuman namanya hidup kan nggak selalu sesuai rencana ya. Jadi kayak sempet on and off dan baru memulai terus pandemi. Akhirnya tahun kemarin aku rilis my first single yang nanti juga akan jadi rencananya semoga ada album. Amin. Sampai terakhir yang kamu tadi nyanyiin itu kan udah single keempat ya. Wow. Jadi ya itu adalah lagu-lagu yang aku rasa akhirnya mungkin ada alasannya kenapa dari lulus sampai sekarang aku baru bisa berkarya sekarang, karena apa yang aku tulis di lagu-lagu sekarang adalah proses kehidupanku di fase itu gitu. Wow, very meaningful ya. Nah, untuk lagu yang paling terakhir banget rilis itu judulnya apa dan maknanya apa? Kalau yang terakhir tuh I'm Tired of Being Not Okay. Itu sebenarnya aku sering banget ngerasa nggak oke. Mungkin seumur hidup aku kali ya, dari dulu, dari sekolah, kuliah gitu, kayaknya ngerasa I'm okay tapi aku nggak ngerasa nggak oke gitu. Dan klimaksnya tuh waktu pas pandemi gitu kan, kita kayak udah mau rencanain sesuatu terus nggak jadi, terus kita jatuhnya jadi kayak scrolling Instagram terus kayak nggak ngapa-ngapain. Jadi aku ngerasa di situ kayak capek banget lah ngerasain nggak oke gitu loh. Kayak udah aku nggak mau lagi ngerasa nggak oke kayak gini gitu. Aku mau bangkit, bangun, dan mau ngerjain apapun yang bisa aku kerjain saat itu. Dan belajar sedikit-sedikit untuk ngelihat hal kecil itu ya sebenarnya meaningful gitu. Jadi ya I'm tired of being not okay itu lebih ke semacam kayak keputusan gitu sih. Capek kayak gini terus, udah gue mau baik-baik aja gitu. Berarti untuk mengubah mindset itu kan juga butuh developing the habit of changing it, right? Karena kan yang tadi kamu bilang juga kamu udah feel not okay itu dari kecil, dan itu kan udah menjadi kayak semacam mekanisme yang otomatis di otak kita dan hati kita gitu. Aku juga ngerasain gitu, aku bisa relate kayak on some parts of life aku ngerasa bener-bener not okay gitu. Jadi kayak untuk ngerubah itu tuh dari yang biasanya udah bertahun-tahun susah feeling okay, and then ngubahnya itu langsung klik, itu tuh susah banget. Susah banget. Even sampai sekarang pun masih mencoba kan. Kayak. Jadi ya lagu itu jadi semacam pengingat kan. Kayak ayo bangkit, maksudnya jangan fokus sama gak oke-nya, tapi lihat nih hal-hal kecil yang membuat lu ngerasa oke gitu. Dan itu kan latihan ya. Kayak kamu bilang it's a habit, kita harus merubah itu dan harus jadiin itu habit lagi. Habit selama ini kita habit ngerasa nggak oke, dan sekarang kita harus jadiin ngerasa oke itu habit lagi gitu. I'm so proud of you. Ini tuh sulit banget untuk diekspresikan, dan memang kita butuh lagu-lagu yang bermakna seperti ini untuk menemani kita, dan banyak orang-orang seperti kita sebenarnya tapi malu untuk ngungkapin. Jadi kita butuh karya-karya seperti ini. Thank you. Yes. Selain I'm tired of apa judulnya? I'm tired of
being not okay. Aku takut salah sebut karena agak panjang gitu. Okay. I'm tired of not being okay. I'm tired of being not okay. I'm tired. I'm tired. I'm tired of I'm tired. I'm tired. I'm tired. Oke, selain I'm tired ini kan ada lagu-lagu lain ya. Ini kan I'm tired yang single keempat. Yeah. Nah, boleh di-spill juga nggak single 1, 2, 3 itu tuh maknanya apa nih singkatnya, summary-nya? Oke. Sekarang kan orang-orang ngomongin love language itu kan banyak kan gitu. Ada yang 5 love language gitu. Ada yang ngasih hadiah, ada yang kata-kata, ada yang act of service gitu kan. Tapi ya love language yang aku tahu dari kecil adalah marah, protektif gitu. Maksudnya karena rasa cinta yang aku terima gitu, itu ya seperti itu gitu dari orang tuaku, terutama papaku gitu. Kayak dia sayang banget sama aku sehingga dia very protective, dan cara menyatakan cintanya itu dengan marah misalnya. Dan menurutku banyak ya orang tua zaman dulu tuh yang marah tuh berarti karena sayang, iya kan? Gitu kan. Gitu. Kalau itu familiar banget gitu. Ya kita marah karena kita sayang gitu. Dan itu jadi hal yang aku paham bahwa kalau aku sayang sama orang tuh ya aku marah, aku tuh protektif gitu. Ternyata hal itu jadi menyakiti orang lain, dan aku juga mengetahui itu kayak sakit juga karena ternyata cara mencintai aku ke orang lain itu menyakiti orang itu. So I apologize gitu, karena ya cinta yang aku tahu kayak gitu. Nangis. Ini emang agak-agak sedih sih lagu ini ya. Aduh. No, but it's real experiences. Kayak aku appreciate juga ini prosesnya tuh benar-benar reflektif dari kehidupan asli kamu gak mengada-ngada, kamu gak mengarang, emang seperti itu kejadiannya, dan kamu udah melewati proses belajar apa yang bisa dicerna, apa yang bisa diterapkan nih gitu. Dan itu jadi orang tuh mendengar proses belajar kamu mungkin setelah bertahun-tahun dalam beberapa menit doang tuh dirangkum dalam lagu. Jadi itu sesuatu yang di luar dari apa yang umum sekarang gitu loh. Mungkin kan sekarang kita dengar lagu tuh kayak lagu cinta yang ya udah I have a crush on someone, atau kayak I have a heartbreak going on gitu. Tapi instead you made something that came out of reflection of years of learning gitu. Jadi it's just so meaningful. Thank you. Ya itu bener kata kamu sih, kayak itu cuma dirangkum dalam 3 menit, padahal kan kita proses belajar dan mengerti bahwa oh ternyata selama ini papaku tuh sayang banget sama aku, dan dia cuma nggak tahu juga cara mengekspresikannya dengan yang tepat gitu. Dan akhirnya aku bisa menerima, dan aku juga menerima bahwa orang lain tersakiti karena cara ekspresiku, dan aku berusaha merubah. Itu bener years of learning sih, sampai sekarang pun masih belajar gitu. Yes. Gimana caranya kamu bisa mengumpulkan keberanian untuk admit kalau oh ya kesalahan aku tuh ada di sini, dan kamu nuangin ke lagu. Lagu itu kan juga kamu publish, bukan lagu yang sekedar kamu nyanyiin di kamar doang. Ini kamu sampaikan ke depan umum, dan orang-orang yang mungkin strangers jadinya tahu nih background kamu dan keluarga kamu. Gimana caranya kamu bisa berani dan bikin mungkin keluarga kamu nyaman, kayak ini kan personal life kita tapi diekspos lewat lagu gitu loh. Itu caranya gimana ya? Untuk berani sih awalnya juga gak berani ya. Jadi awalnya liriknya justru gak setegas itu gitu. Cuma aku ngobrol waktu itu pas lagi songwriting sama salah satu penyanyi juga. Dan dia kayak udah giniin aja. Maksudnya kayak ya lu berani aja ketika nulis lirik. Akhirnya aku berusaha berani, dan kalau pas nyanyi sebenarnya berani apa enggak, sebenarnya kayaknya aku juga nggak tahu aku berani apa enggak. Kayak aku just do it aja gitu. Kayak dan kalau misalnya sama keluargaku atau apa, papaku kan udah nggak ada anyway kan, tapi aku tahu dia orang yang walaupun dia tegas dan lumayan suka marah-marah, tapi sebenarnya dia juga fun dan menyenangkan, dan dia sangat open ketika ngobrol. Dan di akhir waktunya dia lebih terbuka dan udah banyak berubah. So I think kalau misalnya sekarang dia masih ada dan aku ngobrolin itu, dia akan cuma kayak ketawa dan kayak ya udah gitu, dia akan fine dengan itu, karena dia juga lumayan fair sih orangnya. Bukan yang kayak ini banget gitu. Saya kan orang tua kita, kamu harusnya gini gitu. Dia
Di satu sisi dia begitu, tapi di satu sisi dia very modern dan bule banget gitu, kayak oh ya udah oke, fine gitu. Dan mamaku juga orang yang sangat respect dan menghargai apapun yang anaknya lakukan, dan dia percaya gitu bahwa anaknya sekarang bukan lagi dengan lagu itu kan, bukan lagi aku bilang nyalahin orang tua tuh gini enggak, bahkan aku akhirnya mengerti kenapa mereka kayak gitu. Dan aku jadi lebih toleran aja sih sama mereka gitu. Itu sisi yang menarik, justru kayak salah satu yang jadi trigger mereka untuk respect kamu dan karya kamu itu juga karena kan pembelajaran yang dituang di liriknya itu adalah kamu memahami the reason why they're like that, the reason why they unknowingly hurt you and then you unknowingly hurt others gitu kan. Tapi yang akan jadi masalah kayaknya misalkan kamu tulis liriknya tuh yang kayak orang tua saya nyebelin gitu, kayak marah-marah, menghakimi, dan juga mungkin membuat nama baik keluarganya jadi tercoreng gitu. Mungkin itu yang akan bakal jadi drama besar ya. Benar. Kalau aku sekarang sama orang tua aku nggak baik-baik aja kan, jadi aku menulis itu untuk kemarahanku. Mungkin itu akan jadi susah, tapi kan aku menulis itu sekarang ya we're on good terms gitu. Jadi mereka juga mengerti kenapa aku menulis itu, dan aku sudah mengerti juga tentang mereka gitu. Nah, di luar sana ini kan banyak banget juga anak-anak muda yang mungkin masih mencari cara untuk mengeluarkan kekesalannya sama keluarga, karena kan nggak semua keluarga harmonis. Ada betul. Yang mungkin masih belum baik-baik sekali dengan orang tuanya. Nggak semua keluarga cemara ya katanya. Iya, nggak semua keluarga cemara say gitu. Iya. Kadang kalau ngeliat keluarga cemara pun kayak nggak relate kali, aku nggak nyaman melihatnya. Iya, so gimana ya? Aku rasa karya yang jujur itu tuh penting, ya kan? Tapi kalau misalkan ternyata kalau sejujurnya mereka adalah mereka masih dalam fase nyalahin orang tuanya, ntar karyanya jadi begitu, terus malah jadi drama besar, terus malah jadi lingkaran setan gitu, nggak beres-beres gitu masalahnya. Kayak how do you think the solution should be gitu untuk anak-anak muda yang mungkin pengen nyari outlet kekesalannya juga? Sebenarnya lumayan sulit juga ya, karena aku pun masih belajar gimana nulis lagu yang impactnya baik, sama yang nulis lagu yang isinya akan membuat dampak yang kurang baik gitu. Tapi aku belajar dari beberapa orang gitu, penulis lagu juga, penyanyi juga gitu, yang memang sudah berpengalaman gitu. Aku dapat pandangan dan insight dari mereka kalau ketika kita nulis lagu itu ya jangan semua isinya itu cuma curhat doang dan kemarahan kita gitu, tapi tetap harus ada value yang mau kita share di lagu itu gitu. Jadi lagu itu tuh udah jadi form of giving instead of kita cuma marah-marah doang gitu. Itu sih, atau kita cuma mau curhat doang gitu. Itu sih, karena kan lagu itu kan akan didengarkan ke banyak orang ya. Jadi kan ada pertanggungjawaban dari apa yang kita tulis gitu. Benar. Jadi lebih ke situ sih. Jadi ketika nulis lagu, oke, curhat, tapi pertanggungjawabannya apa gitu. Itu sih yang aku belajar, dan aku pun masih belajar banget. I see. Iya, karena aku ngeliat makin kesini kan sebenarnya untuk seni, berbagai macam seni, antara kita ngelukis atau kita bikin performance art atau nari atau lagu, sebuah tulisan, cerpen, segala macam, itu kan sebenarnya untuk rambu-rambunya itu kan nggak terlalu ada gitu. Kayak you're free to create however you want. If you create it, then you're an artist gitu kan. Jadi kadang aku juga bingung batasannya tuh sampai mana kalau udah soal kita tujuannya mau dikomersilkan atau apakah mungkin kita tujuannya cuma mau bikin jurnal aja gitu. Jadi kayak aku masih belajar juga sebenarnya. How honest can we be gitu. Iya. Itu aku juga masih belajar banget sih. Iya. Tapi ya itu yang aku dapat itu jangan hanya sekedar curhat, terus ada value-nya dan dipertanggungjawabkan gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Saran ya, sebagai saran gitu. Jadi kayak kalau ada seniman juga atau musisi yang lagi dengerin nih, ini saran nih, bagus banget sarannya. Kalau mau bikin lagu yang ada manfaat dan value-nya ya silakan diterapkan. Tapi kalau mau bikin lagu yang gitu juga nggak boleh. Apa juga, kayak setiap free. Orang you're free to express everything gitu. Lucu banget.
Iya. Oke, itu kan sekilas tentang lagu. Nah, untuk kedepannya mungkin ada rencana rilis lagi atau album? Apakah bisa di-spill kira-kira tuh rambu-rambunya bulan apa atau tahun apa gitu? Jadi kita bisa langsung catat. Wow. Sebenarnya sih rencananya album ya. Kayak yang aku tadi ceritain, ini adalah salah satu mimpiku sih untuk punya karya ya. Gitu, karena dari lulus tuh pengen punya karya sendiri. Akhirnya baru bisa tahun ini ngerjain rencananya album. Pengennya sih rilisnya tahun ini, tapi aku nggak mau juga kayak ngasih tahu pastinya karena ya itu kemarin juga kayak mundur lagi karena satu dan lain hal. Jadi semoga benar-benar tahun ini tuh udah bisa rilis, bisa lega gitu. Amin. I'm praying that all of the process runs smoothly. Amin. Aku sangat mengantisipasi albumnya karena aku suka semua makna-makna lagunya. Thank you Yes. And then aku juga mau nanya nih tentang background kamu. Kan tadi kan kita udah bahas HI ya, mahasiswa HI, hubungan internasional. Kamu udah interested in politik dari sejak SMA. Tapi sekarang lagu-lagunya setelah kita kupas yang akhir-akhir ini adalah tentang relationship to yourself justru. Tentang managing your anger, managing relationship to others, and then tentang keluarga juga. Jadi gimana caranya kamu bisa menggunakan ilmu-ilmu yang kamu dapat melalui jurusan HI ke dalam songwriting prosesnya kamu, ke dalam proses bermusiknya kamu? Iya. Jadi sebenarnya kalau apa yang aku pelajarin di HI itu nggak directly berdampak ke musik aku ya, tapi aku ngerasa kayak ada ilmu-ilmu yang akhirnya membuka pandangan aku tentang seni lebih luas gitu. Kamu kan anak HI juga ya, kita belajar tentang hard power dan soft power ya. Dan aku sekarang jadi penggemar soft power banget gitu. Aku ngerasa ketika aku belajar HI pun aku ngerasa kayak wah this is it gitu, kayak soft power gitu. Harusnya negara Indonesia ini memperkuat soft power kita karena ini akan mempengaruhi hard power itu ekonomi dan lain-lain. Akhirnya itu yang membuat aku jadi kayak lumayan mendalami tentang soft power. Dan akhirnya aku melihat bahwa yang dulunya cuman seni itu adalah hiburan aja gitu, tapi akhirnya aku melihat bahwa seni itu bisa menjadi soft power suatu negara. Yes, gitu. Setuju banget. Contohnya Korea dan Jepang. Exactly. Itu udah kayak contoh yang paling bener untuk saat ini mengenai soft power gitu. Ya kalau Amerika udah lama lah ya. Udah lama, ya. Tapi K-pop nih kan kayak wow menarik gitu. Gitu. Dan aku berharap, aku sih berharap bisa menerapkan ilmuku gitu in the long term. Tapi untuk saat ini kan untuk cita-cita itu ya bikin karyanya aja dulu gitu. Iya, bikin dulu karya dengan kualitas sebaik mungkin. Iya. Dengan makna yang sangat-sangat positif juga. Iya. Sangat ditunggu. Oke, aku lebih paham sekarang relationship-nya antara background HI ke musik tuh penerapannya dalam hidup kamu kayak gitu ya. Iya. It's really cool. Nice. Nah, sekarang aku mau lanjut tentang background kamu soal aktivisme sosial. I'm aware kalau kamu udah interested untuk volunteer and then aktif di bidang sosial lah ya. Itu dari sejak SMA ya katanya ya. Dan awal-awal kuliah. Why are you interested in helping others through those means? Aku gak tahu juga sih, karena emang aku ngerasa happy ketika aku nolong orang lain. Dan aku ngerasa itu calling aku di dunia ini gitu. Jadi aku ngerasanya tujuanku ada di dunia adalah to help others. Aku ngerasanya kayak gitu. Apakah menolongnya dengan perantara aktivitas sosial atau dari musik atau apapun, tapi aku berharap aku bisa melakukan itu gitu. Dan aku happy aja sih, I don't know. That's so cool. Yang penting kayak kamu kalau ada kesempatan kesempatan bisa bantu orang, you'll take it. Antara itu volunteering atau kayak sekedar raising awareness atau melalui lagu dan seterusnya ya. Nice. Nah, kemudian aku juga lihat kan di konten YouTube-nya kamu kalau kamu pun pernah terlibat di projectnya UN Women ya. Diundang oleh UN Women ketika Maret 2018 dan juga itu menghasilkan film pendek kolaborasi antara UN Women dan Cameo Project, betul? Yes. Dan itu fokusnya pada women's role in preventing violence and extremism. Betul. What bro? That is so cool. Berat banget ya. Tapi kayak
Oke, aku paham antara tadinya kan kayak aktivitas sosial mungkin dari skala anak-anak kampus, tapi tiba-tiba UN Women, bro. It's a dream come true sih. Ya. Wow. Sebagai anak HI kan kayak sama UN tuh kayaknya salah satu mimpi gitu. Ya, oke, dari awal gitu. Kamu dapat infonya ajakannya kayak apa sih gitu? Apakah dapat email atau langsung ditelepon tiba-tiba sama manajer kayak, "Mentari, ini ada ini lagi," gitu. Gimana sih ceritanya? Ini sebenarnya hoki banget juga. Jadi kan memang pada tahun 2016, 2018 itu kan aku aktif YouTube ya. Yes. Jadi aku punya kesempatan untuk kenalan sama beberapa content creator. Salah satunya adalah Cameo Project gitu. Cameo Project. Dan Cameo Project kan terkenal dengan konten-konten yang edukatif dan positif. Dan mereka juga orang-orangnya asli-aslinya juga emang benar-benar keren, baik, positif. Mereka juga sangat suportif. Aku beberapa kali kolaborasi sama kontennya mereka. Nah, one day mereka dapat project bareng sama UN Women ini, dan mereka butuh satu peran perempuan, dan akhirnya mereka ngajakin aku. Hoki banget kan? Oh my God. Dari semuanya. Dari semua orang gitu. Akhirnya aku hoki banget. Maksudnya sebagai anak HI untuk akhirnya bisa kerja langsung bersama UN Women kan, maksudnya itu salah satu dream come true seperti yang aku bilang. Ketika dibilang ini ada film pendek gini kerja sama UN Women, aku langsung kayak nggak mikir panjang. Oke. Dan pada saat itu aku posisinya lagi di Sukabumi. Iya, terus akhirnya aku berangkat syuting konten itu, project itu. Ya udah, terus mereka kasih tahu bahwa kita akan konferensi juga ke Jepang sama UN Women. Iya, itu video yang sekelas aku nonton di YouTube kamu itu ya, itu pas kamu di Jepang. Iya. Oh my God. Itu kayak so fun. Wow, it's a real conference gitu kayak. Ya walaupun konferensi kecil ya. Dan pada saat itu lucunya adalah paspor aku udah mati. Nah, gimana dong? Jadi aku pulang karena pasporku tuh terdaftarnya di Sukabumi. Jadi aku pulang sana ngurus yang kayak pokoknya gimana caranya Pak, tolong gimana caranya. Bener-bener aku tiap hari ke imigrasi kayak tolong udah selesai belum Pak. Akhirnya aku balik lagi karena kan harus bikin visa juga kan. Visa ya ke Jepang ya? Visa ada visa Jepang. Kayak sekarang visanya itu kayak cuma stiker kecil gitu. Iya ya kan gitu kan, visa. Nah terus ini ceritanya lagi seru banget juga. Ternyata kan kalau Jepang itu harus kayak lewat agen gitu kan. Dan itu udah gak bisa. Aku udah gak bisa bikin visa. Why? Iya, karena emang udah harusnya 5 hari, H-5. Aku H-3 baru bisa apply visa itu. Udah gak bisa. Akhirnya kan aku udah kayak wah udah sedih banget. Bener-bener aku inget banget naik Gojek ke ke duta kedutaan, ke embassy, terus ke agentnya waktu itu di Kuningan City. Bener-bener yang kayak hopeless. Aku bilang ke orang Cameo Project-nya kayaknya aku nggak bisa ikut Kak karena visa aku nggak bisa apply visa. Akhirnya orang Cameo Project-nya telepon orang UN Women-nya dari UN Women Jepangnya. Iya, itu malah jadi jauh memudahkan karena kan ada invitation letter. Exactly. Iya. Orang UN Women Jepangnya telepon embassy yang di Jakarta, tolong yang namanya Mentari ini diterima langsung di embassy-nya, langsung akhirnya keluar. Cus. Itu kayak wah gila sih ini power move banget. Boss. Ini hoki banget. Terus aku kayak siapa gue tiba-tiba gue bisa bikin visa dalam waktu setengah jam gitu. Kayak ya nelfon UN Women nelfon UN Women tuh kayak hoki versi udah kayak ya Allah thank you so much. Dan Cameo Project thank you so much. Hai Cameo Project, thank you ya guys. Iya. Nah itu kan dari kena terus ya. Nggak apa-apa ya. Emang derita kakinya yang panjang-panjang begini ya. Gitu ya dari kemarin ya. Dua-dua orang pageant begini ya. Iya bener. Tinggi 170 ya. 70 ke atas kita ya. Gitu say. Nggak apa-apa, santai, udah biasa. Iya. Tadi gara-gara ngomongin kaki aku jadi ke distract. Oh ya, aku lagi ngomongin soal topiknya. Nah, tadi kan ini kan sekilas dari personal life kamu ketika reaksi kamu mendapatkan perannya, proses visanya. Nah, sekarang aku pengen tanya tentang topiknya. Ini kan short movie-nya tentang women's role in preventing extremism ya kan. Itu tuh gimana cara kamu mendalami perannya, dan kamu kan tahu ini sebuah topik yang lumayan berat ya, kekerasan terhadap perempuan gitu kan. Jadi proses kamu mendalami peran dan kemudian juga memastikan orang-orang tuh ngerti pesannya, itu tuh gimana? Iya. Pada saat itu sih karena itu 2018 juga kan, aku juga memang belum terlalu banyak pengalaman acting. Jadi pada saat itu sih aku
justru nggak begitu mikir terlalu dalam. Aku bener-bener yang cuman baca dialog, terus ya udah aku ikutin direkturnya aja. Aku harus gimana gitu. Kurangnya apa? Jadi aku bener-bener ikutin flow dari direkturnya aja sih pada saat itu gitu. Karena emang secara experience aku juga baru waktu itu acting. Oh jadi gitu. karena masih pengalaman awal banget terjun ke dunia acting, jadinya secara skill acting kamu juga yang penting ngikutin direkturnya aja gitu ya. Gitu. Ini kurang ini nih, oke tambahin lagi. Oh cukup, ya udah aku ikut aja gitu. Nice. Terus apakah kamu puas ngelihat hasil akhirnya? Puas-puas aja sih. Karena direkturnya tuh kan ada kayak ceritanya ada berantem-berantemnya gitu kan. Iya. Terus ya karena direkturnya jago banget dan DOP-nya juga oke, jadi kelihatannya kayak seru aja gitu. Kayak itu gue ya guys. Iya gitu. Itu gue ya, gak nyangka itu gue ya. Iya. Dan cameo kan selalu combine itu dengan komedi kan, jadi ya lucu gitu. Bukan yang kayak bener berat serius, tapi kan dibawa dengan komedi juga gitu. Yes. Nah karena kamu udah bener-bener berada di dalam plotnya gitu, experience the plot, experience the messages, itu membantu nggak, project ini membantu nggak dalam pemahaman pribadi kamu tentang topik ini gitu? Iya, jadi setelah aku ada project ini, akhirnya aku bisa melihat bahwa oh ternyata ada ya peran perempuan yang penting juga loh untuk preventing extremism juga gitu. Ini yang aku tahu ketika itu adalah intinya adalah bagaimana misalnya perempuan, misalnya dalam keluarga, contohnya misalnya istri gitu, mengambil peran agar jangan sampai misalnya kalau kita ngelihat suaminya mulai mengarah ke ekstremisme atau radikal, perempuannya harus berani menuntun kembali gitu, agar jangan sampai malah semuanya ikut gitu. Karena banyak kan istri-istri dan keluarga yang jadi korban juga ketika sudah terbawa ke organisasi itu gitu. Kemudian berarti kalau kamu bisa rangkum dalam 1 atau 2 kalimat, pesan paling penting yang kamu pengen sampaikan melalui film ini kepada para perempuan di Indonesia apa? Kita harus berani sih, kita harus berani dan kita juga harus membekali diri Belajar sama terus ya. iya ilmu gitu kan, sehingga ketika dalam berumah tangga atau berhubungan dengan orang lain, kita juga bisa berani berperan, mengambil peran gitu. Yes, Itu sih. Filmnya ini durasinya berapa lama? Itu kalau nggak salah film pendek kan, kayak 10 menit apa ya? 10 menit ya? Iya. Wah nggak nyangka ya dalam durasi 10 menit aja tuh penonton bisa ngambil pelajarannya tuh lumayan banyak ya ternyata. Iya. Jadi menurut kamu apakah film pendek ini bisa menjadi alat yang positif alat yang efektif, bukan positif, efektif untuk metode belajarnya masyarakat, efektif untuk meningkatkan awareness masyarakat? Iya, karena kan pasti kita aja pribadi lebih seneng dengerin musik atau nonton film kan daripada kita harus baca hal yang terlalu berat atau serius gitu ya. Bukan berarti itu hal yang buruk, cuman ini kan memang kampanyenya sengaja dilakukan dengan cara yang ringan, yaitu dengan film. Nah, dengan film itu kan digambarkan bagaimana sih kehidupan kalau misalnya kita terjeblos ke organisasi ekstremis itu gitu kan. Itu kan walaupun komedi tapi kan kita juga akhirnya bisa oh ternyata kayak gini ya. Jadi mikir ya. Iya, gak asik ya gitu. Instead of misalnya baca hal yang emang terlalu serius atau yang berat gitu, mungkin lebih sulit diterima. Kalau dari film kan lebih mudah diterima gitu. Tapi mungkin harapannya setelah orang nonton film pendek ini malah jadi kepo, terus akhirnya nyari gitu kan, kayak artikel-artikel lebih jauh, jurnal-jurnalnya, jadi kayak lebih mendalami juga. Semoga ya harapannya. Semoga. Ya, jadi makanya, efektif ya. Efektif ya. Kalau efektivitasnya kita nggak tahu, tapi tolak ukurnya gimana? Iya. So far banyak hal yang disampaikan dengan cara yang ringan itu lebih kena ya kalau menurutku gitu. Iya, I see. Wah, semoga lebih banyak short movie di Indonesia yang bisa mengemas topik-topik berat dengan cara seperti itu ya. Benar, setuju banget. Amin. Nah, kemudian kan ini acaranya dibawa ke Jepang ya. Pas di Jepang itu kamu sama seminar itu tuh acara di Jepang yang acara internasionalnya itu ada screening filmnya, kemudian ada kegiatan apa lagi?
Jadi di sana ada screening filmnya, terus kita juga ada conference untuk membahas tentang women's role itu. Ya biasalah digambarkan misalnya ada data mengenai ekstremisme, bagaimana misalnya kenapa akhirnya mereka berkesimpulan bahwa perempuan juga harus mengambil peran untuk preventing the extremism gitu, kayak gitu-gitu. Dan bagaimana kita sebagai dibilang apa ya, kita kesana perwakilan gitu kan, bisa membawa message yang sudah kita bahas di conference itu untuk pulang dan kita share untuk akhirnya yuk sebarkan apa yang udah kita bahas di sini gitu. Gimana caranya kita membantu banyak perempuan untuk mengambil peran untuk mengurangi ekstremisme itu gitu. Yes. Wah, amazing. Keren banget. And then filmnya ini bisa ditonton sampai sekarang, bisa ditonton atau kita harus mengakses website tertentu untuk nontonnya, gimana? Ada di YouTube-nya Cameo Project sih. Oh, ada di channelnya ya. Oke. Nanti setelah nonton podcast ini langsung nonton itu ya. Oke guys. Iya, terus habis itu komen Mentari keren gitu. Oh, thank you. Oke, kita sekarang mulai geser ke topik lain. Aku dengar juga selain untuk topik perempuan, kamu juga concern di topik-topik lain dalam bidang sosial ya. Salah satunya lingkungan, bener gak nih? Iya, sekarang aku lagi mulai kayak melek isu lingkungan sih. Seru banget. Nah, tapi ini kan lingkungan luas ya. Apakah ada spesifikasinya nih kamu lingkungan yang bagian apa? Is it pollution? Is it about animals? Is it about the ocean? Is it about limbah? What is it? Sebenarnya aku juga baru mulai kayak aware ya tentang isu lingkungan ini. Bukan karena polusi udara yang sekarang kita obrolin, tapi aku ngerasa karena kok kurang banget ya kayak penghijauan di kota. Sebenarnya awalnya aware-nya karena itu gitu. Terus aku baru nyadar sampah aku banyak banget ya tiap hari gitu loh. Iya kan? Dari plastik, kalaupun udah selesai kurangin plastik pun juga masih banyak ya. Iya. Kayak gila, sampah rumah tangga banyak banget ya gitu. Jadi baru mulai aware hal-hal yang kayak gitu. Terus kalau kita ngomongin isu lingkungan kan ada beberapa hal ya. Misalnya kayak hal besarnya misalnya ada global warming, terus juga ada tentang pelestarian lingkungan, tanaman dan binatang gitu. Jadi sebenarnya banyak sih gitu, tapi yang aku sekarang lagi pengen belajar sih milah-milah sampah sih itu pertama, karena dari hal yang aku bisa dulu aja deh gitu kan. I agree. Kayak gue lakuin dulu aja deh, nanti kalau misalnya udah dapet ilmunya mungkin gimana ya kira-kira kalau untuk share dan ngajak orang. Terus misalnya tentang pelestarian binatang kayak gitu-gitu sih, kayak sekecil misalnya hewan peliharaan atau hewan-hewan yang kayak sekarang tiba-tiba muncul, ada kadal besar lah di komplek gitu kan. Oh, baru kejadian itu? Baru kejadian. Oh, kadal? Kadal yang kayak kadal atau apa sih yang besar itu? Apa ya? Kadal apa ya itu? Yang suka ada di kali itu kan, apa sih namanya tuh? Lupa. Nggak tahu loh, pokoknya itu besar banget. Terus kayak, nah itu kan ditangkap. Aku nggak tahu itu apakah, maksudnya aku nggak tahu itu akhirnya dikemanain gitu. Maksudnya it feels wrong kalau misalnya ternyata dibunuh gitu kan. Tapi itu kita harus kayak gimana sih menghadapi hal kayak gitu, karena kan kita hidup berdampingan dengan binatang itu gitu. Jadi aku mulai aware dengan hal-hal random kayak gitu sih, yang rootnya adalah ternyata isu lingkungan gitu. I think that's also something yang emang bener deh, orang-orang tuh banyak yang gak notice, karena kan satu, kita tinggal di Pulau Jawa yang penduduknya semakin padat. Kalau penduduknya makin padat, artinya kan area tinggal itu harus nambah. Antara nambah pemukiman atau nambah rumah, nambah apartemen, ya kan, lahan makin banyak, artinya area lingkungan untuk hewan hidup itu semakin hilang. Otomatis hewan-hewan yang liar tersebut bisa memasuki area perumahan kita, iya kan, termasuk kadal-kadal itu. Jadi kalau kita bunuh, yang heran, yang aneh kita nggak sih? Karena kan kita ngambil area mereka tinggal. Betul, itu dia. Jadi aku kayak itu hal random yang membuat aku lumayan gelisah gitu. Ngeliat fotonya kan si itunya kadalnya digini, terus bercandaan gitu kayak udah bunuh aja atau goreng. Aku kayak
it feels wrong karena kan sebenarnya ini kita nempatin lahan mereka gitu, kita sharing this world with them gitu, jadi harusnya kayak gimana sih gitu. Aku baru mulai kayak I see. Ya, ada yang bisa jawab kita harus gimana sih kalau nemu ular tiba-tiba di komplek gitu, itu kita harus gimana gitu. I think ya itu ini menjadi refleksi ya, bahwa sosialisasi tentang cara handle hewan-hewan liar ini yang ada di sekitar kita itu tuh masih kurang. Aku notice memang yang sangat-sangat berusaha keras banget untuk mensosialisasikan adalah hanya komunitas-komunitas pecinta hewan aja, atau mungkin mereka aktivis yang memang menggeluti untuk jangan sampai orang-orang tuh menyakiti hewan gitu kan. Emang fokusnya di situ dan tapi kan gak semua orang berempati dengan hewan. Jadi kayak aku bingung, harusnya bukannya pemerintah ya yang kasih banyak sosialisasi, kalau misalkan nemu ini kemana gitu kan. Itu sih aku yang bingung. Bener sih. Karena kalau kita ngomongin plastik kan udah mulai nih campaign kayak kurangi sampah plastik. Panjang ya. Udah mulai muncul the tote bag oke lah itu. Walaupun ketika semua orang sekarang jualan tote bag kan itu jadi mass product juga ya gitu. Tapi ya udah, tapi kan itu kan proses ya, proses kita sebagai peradaban gitu ya. Terus misalnya sampah, memilah itu kan udah mulai nih. Nah ini masalah yang tadi itu gimana gitu. Ya. Kemudian berarti untuk aksi yang kamu sudah terapkan sendiri di kehidupan kamu untuk membantu para hewan ini apa aja kira-kira? Iya, kalau aku sih kalau untuk menghadapi para kadal dan ular aku pun masih bingung ya. Tapi so far sih aku sekarang karena aku punya kucing. Kamu juga suka kucing kan? I love cats. I love all animals, tapi cats are easiest to take care of. Exactly. Jadi kayak dan banyak banget stray cats of course. Jadi ya kemarin aku kerja sama dinas dan salah satu puskeswan untuk steril stray cat di komplek aku. Oh, wah, hebat. 24 ekor sudah sekarang. Dan itu semua dirawatnya kan gak bisa di puskeswan kan. Betul. Di garasi rumahku gitu. Oh, terima kasih banget loh. Itu thank you. Kamu memudahkan hidupnya hewan-hewan ini. Tapi memang untuk sterilisasi itu masih pro kontra karena ada banyak orang yang percaya kita nggak boleh mau steril mereka gitu kan, kayak biarkan mereka bereproduksi. Nah saya balik lagi Pulau Jawa padat nih gitu. Gitu. Iya, kalau misalkan kucing-kucing lahiran mulu yang setahun bisa berapa kali hamil, sekali hamil bisa brojol berapa anak, itu bentar overpopulasinya parah. Kalau aku tuh lebih ngelihatnya kayak gini kalau masalah kucing, kayak kalau misalnya emang kita mau memberikan ruang untuk mereka beranak pinak gitu, misalnya ada yang lagi hamil terus kita sediakan tempat buat mereka lahiran dan mereka merawat itu, kayak aku fine aja kalau emang mereka nggak mau steril itu gitu. Tapi kalau misalnya kan banyak karena aku ngelihat berkali-kali kucingnya hamil 3 kali anaknya pada mati gitu, terus anaknya sakit dan dianya juga sakit. Ada yang karena ngelahirinnya dan merawatnya bukan tuh di tempat yang tersanitasi dengan baik gitu ya. Betul. Dan kitanya kan banyak manusia yang nggak mau sharing ruang dengan mereka itu sih. Itu jadi aku lebih concernnya ya udah kita steril aja mereka biar mereka juga lebih sehat gitu kan. Setuju. Justru emang dampaknya steril itu kan memudahkan mereka hidup dalam hal kayak mereka jadi nggak gampang sakit. Bener, gitu. Dan nggak gampang marah-marah, nggak gampang berantem dengan kucing lain ya kan. Nggak stres gitu kan. Ada beberapa penyakit yang jadi terhindar gitu. Banyak justru penyakitnya. Banyak ya. Iya, banyak. Iya. Jadi ya udah gitu. Akhirnya jadi mereka terawat gitu. Dan kalau menurutku ada juga nih di komplek lagi banyak banget yang beranak ya karena banyak yang menampung, akhirnya ya nggak masalah karena kan mereka merawat anak-anaknya di tempat yang layak gitu loh. Benar. Tapi aku salut sih kalau memang bisa ngerawat at least kayak 10 kucing ke atas gitu at the same time karena wah itu baunya liternya itu ya.
3 kali sehari bersihin litter tuh kayak Aku aja dapat kucing di rumah aja tuh aduh pegel banget. Baru berapa jam diberesin itu pasirnya aduh bau lagi kayak iya bersihin banget lagi. Gimana itu ya shelter itu kayak hebat sih Makanya mereka. itu hebat banget sih. Oke, jadi untuk semua yang nonton, kita pro steril kucing. Iya. Pro steril kucing. Karena aku juga udah ini sih lihat-lihat apa secara agama ada beberapa apa ulama Ya, pro yang kontranya memang ya. menurut ulama itu nggak apa-apa demi kebaikan binatangnya. Nah, ya. Jadi dari situ aku kayak oke gitu. Oh, ya, tapi balik lagi kan untuk soal agama preferensi Betul. juga ya, pada ngikutin hadis mana, pada ngikutin Bener. ulama mana ya. Beda kan? ulama, beda Iya, ini. beda aliran kadang-kadang. Iya, ya nggak apa-apa Ya, kita nggak apa-apa. percaya yang terbaik menurut kita aja Iya, lah gitu. kita kasih pengertian, toleransi, yang penting Niat kita untuk yang baik. kita sebarkan terus informasi yang bermanfaat lah ya. Iya. Oke, sip. Mantap. Sip. Yang penting niat kita baik aja. Iya. Aduh lucu banget sih dari kita ngebahas topik sosialnya perempuan terus jadi kucing Ngomongin juga. teroris, ekstremis, sekarang ngomongin kucing, kadal dan ular. Oke. So wide. Iya. Our topics are so wide. Aku senang banget. Ini nggak apa-apa kan obrolan kita terlalu. Enggak terlalu. Oke. Justru ini menarik banget dan memang semoga menjadi pembelajaran yang bagus untuk para penonton. Amin. Amin. Nah, next aku pengen ajak kamu bahas lebih banyak tentang politik yang domestik nih. Karena Oke. kan kita udah bahas banyaknya internasional kan. Iya. Kayak apalagi tentang UN Women tadi Iya. kan very international slang gitu kan. Slang. Yuan Woman, aku mau kerja lagi sama kalian. Amin. 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 Kayak amin kan. Aminnya kok begini ya? Begini loh harus amin. Amin. Ya, sekarang kita mau bahas tentang yang domestic politicsnya, Iya. yaitu pemilu, elections. Oh my god, ini lumayan deg-degan sih ya. Iya kan, Februari 2024 akan ada pemilu lagi. Iya. Dan menariknya untuk 2024 ini ya, votersnya itu, pemilihnya 50% ke atas ya, dia 50-an% ini tuh anak-anak muda. Wow. Meaning generasi milenial dan juga Gen Z. Wow. Apalagi Gen Z tuh banyak juga yang baru pertama kali nyoblos nih. Iya, iya, iya. So I think it's important untuk anak-anak muda dari kita dulu, kita mulai untuk bahas pemilu supaya nggak golput, ya nggak? Iya, benar. Gimana tanggapan kamu? Untuk tanggapan apa nih tentang Tentang anak muda, Oh. muda gimana? Ini kita ramai banget nih yang bakal milih di 2024. Ya sebenarnya deg-degan ya. Maksudnya deg-degannya adalah karena kita nggak Kamu mau tahu. nembak cowok gitu Oh, kayak, mau. udah nikah. Deg-degan kayak mau menyatakan cinta. Wow gitu. Nggak udah nikah, udah Iya, nikah. Udah nikah. Tolong. Lebih ke deg-degannya karena kita nggak tahu. Aku pribadi nggak tahu anak-anak muda ini sebenarnya mereka tuh merhatiin gitu, atau sebenarnya kan banyak juga yang apatis, atau mereka juga sebenarnya concern. Aku nggak tahu. Jadi lebih ke takutnya adalah karena ketidaktahuan dan nggak concern, jadi akhirnya misalnya golput atau memilih yang kurang tepat gitu, atau bukan yang kurang tepat sih, bukan yang terbaik yang dipilih. Itu aja sih, karena kan ya itu mempengaruhi gitu, mempengaruhi semuanya gitu, siapa yang kita pilih gitu. Ya, I see. Nah, kalau soal dari sisi anak-anak muda yang mungkin belum pada rame ngasih lihat interestnya di politik ya, tapi di sisi lain ada anak-anak muda juga yang ngasih lihat interestnya tapi lumayan ekstrim, yaitu mereka malah nyalek. Oh, oke. Iya, berdasarkan data yang kita Tenggara Talk sudah dapatkan nih, ada 33% bakal caleg anggota DPR yang berasal dari kalangan muda. Wow, 33% loh, ini anak-anak muda. Dan banyak juga justru partai politik yang mengusung artis, public figure untuk menjadi caleg. Dan ini tuh mereka langsung bener-bener ngepost di medsosnya gitu, antara mereka nyanyiin jingle partai tertentu, atau mereka bikin konten-konten lain, langsung joget gitu kan, tahu kan lagunya? Langsung ya di TikTok itu muncul mulu ya. Iya, itu lumayan menjadi metode kampanye yang inovatif ya. Aku suka sih. Kemudian smart gitu ya. Iya, aku juga ngelihat kayak ada yang daftarnya gitu, kayak ada pesulap lah, habis itu TikToker lah, apalah itu kan. Jadi anak-anak muda yang kayak gitu mereka malah udah nyalek nih. Nah, tanggapan kamu gimana? Apakah menurut kamu ini sebuah fenomena yang positif atau negatif? Karena kan sebelumnya mereka backgroundnya itu kan mungkin di entertainment doang nih, bukan di politik. Terus
sekarang jadi nyalek. Nah, how do you think about that? Aku awalnya aku melihat ini sebagai fenomena dan agak skeptis, tapi setelah beberapa hal aku berusaha lihat lagi gitu, dan aku melihat beberapa perspektif, ternyata sebenarnya menurutku ini nggak fenomena juga sih. Kan banyak juga orang yang nyalek itu ya memang gini, maksudnya caleg itu kan emang banyak backgroundnya macam-macam gitu. Ada yang memang mungkin bukan ya ada yang dulunya polisi atau ASN atau apapun itulah gitu. Cuma masalah artis ini karena mereka terkenal, jadi kan mereka kelihatan gitu kalau mereka tuh nyalek, dan karena mereka punya platform, jadi mereka menyuarakan itu. Jadi kelihatan banget, padahal kan sebenarnya banyak orang-orang yang dengan background macam-macam itu menyalonkan menjadi caleg gitu. Jadi kesannya kayak ketara banget perbedaannya hanya karena mereka emang udah famous duluan gitu ya. Exactly gitu. Jadi aku ngelihatnya akhirnya kayak gitu. Nah, terus misalnya kalau kita bahas, tapi kan nggak semuanya punya kapabilitas gitu untuk jadi caleg gitu. Menurutku juga banyak orang yang nggak terkenal menyalonkan menjadi caleg dan nggak punya kapabilitas juga banyak banget gitu. Aku pernah kayak tahu dari temenku bahwa misalnya demi memenuhi kuota orang ayo kamu maju aja untuk jadi misalnya perwakilan rakyat daerah atau apa gitu, yang menurutku itu juga nggak berdasarkan dengan kapabilitas gitu akhirnya gitu. Jadi menurutku akhirnya jadi sama-sama aja gitu. Nah, tapi tugas kita adalah sebenarnya karena mereka artis, kita jadi dimudahkan sebenarnya. Karena kan kita bisa lihat track record dia kan. Oh iya benar juga. Iya kan? Kayak nih siapa ya. Kita kalau mau milih ya kita bener-bener teliti dulu aja orang-orang itu bagaimana. Apakah dia punya program, apakah dia mau bener-bener mengabdi untuk masyarakat gitu dan punya niat baik, atau cuman ikut-ikutan. Ya kalau memang menurut kita cuman ikut-ikutan, nggak usah dipilih, udah. Iya gampang, nggak usah dikasih panggung ya. Nggak usah dipilih, nggak usah dikasih panggung gitu. Malah lebih enak ngelihatnya karena ya mereka kan open for public. Kalau orang-orang yang kita nggak tahu juga, kita nggak tahu apakah secara moral dia baik atau apa gitu. Kalau public figure mungkin kelihatannya lebih kelihatan aja sih gitu. Aku sih lebih ngelihatnya akhirnya kayak gitu. Tapi aku kan ngerasa juga, aku di entertainment pula, tapi aku masih sampai sekarang tuh nggak pernah ada motivasi ingin nyalek juga. Nah, kamu sebagai orang yang di entertainment mungkin pernah dapet spill dari orang-orang lain nggak? Mereka tuh sebenarnya motivasinya apa untuk nyalek? Apakah emang ya ikut-ikutan doang biar naikin pamor, naikin followers, atau apa ya sebenarnya motivasinya? Aku juga sebenarnya nggak kenal banyak orang yang dari entertainment nyalek ya. Tapi menurutku ini secara general aja ya, orang tuh memang kalau ketika masuk politik itu ya memang macam-macam motifnya. Ada yang memang pengen kekuasaan, ada yang pengen uang, ada yang pengen popularitas, ada juga yang memang dia memang punya niat baik gitu untuk berbuat sesuatu lewat pemerintahan. Jadi menurutku nggak cuma artis, jadi orang-orang yang lain pun mungkin punya alasan-alasan yang seperti itu. Nah, kalau misalnya artis itu aku kenal ada yang kebetulan memang kerabatku juga gitu. Dia memang backgroundnya seniman gitu, dan dia memang genuinely ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat gitu. Dan dia berkali-kali nggak masuk-masuk, dan dia terus mencoba gitu. Karena dia memang, yang aku lihat dia memang, ya mungkin di publik tidak kelihatan, tapi dia memang sangat care dengan sosial, dengan binatang dan lain-lain. Jadi itu yang membuat aku merubah perspektifku juga, bahwa ternyata mereka juga ada yang memang ternyata peduli gitu, masyarakat punya niat baik gitu. Ada juga yang memang cuman ngincar kekuasaan, ada juga yang memang cuman ikut-ikutan. Itu menurutku nggak cuman artis, pasti semua orang pun kayak gitu motivasinya gitu. Nah, menurut kamu nih, untuk orang-orang yang dari background entertainment ini, kira mereka nyalek, mereka punya tantangan tersendiri nggak? Kayak apakah mereka kayak butuh di training dulu isu sosial yang harus kamu ngasih perhatian tuh kayak gini-gini gitu? Tantangannya apa ya buat mereka nih?
Kalau menurut aku sebenarnya nggak ada tantangan tertentu sebagai artisnya ya, tapi tantangan secara general. Siapapun orang yang dari luar ketika masuk politik mereka akan jet lag pasti gitu. Jet lag. Iya. Coba misalnya siapa ya, misalnya dia bisnismen masuk ke politik mungkin jet lag juga gitu kan. Dari polisi. Penyesuaiannya dulu ya. Exactly gitu. Menurut aku as long as dia mau belajar dan dia tahu mau memperjuangkan apa untuk masyarakat, harusnya sih dia bisa menyesuaikan gitu. Gitu sih. Iya benar-benar. Dan ini semua juga kita sebagai orang-orang yang lagi melek nih, kita juga bertanggung jawab untuk ngeliat track recordnya gimana nih, mereka udah sejak dia ngumumin mau nyalek itu programnya udah apa aja gitu kan. Gitu. Isai langsung kayak netizen, kekepoannya kalian dibutuhkan. Gitu. Jadi enak kan, kita simple, oh ternyata nih cuman seru-seru doang ya, gak usah dipilih. Tapi ternyata bagus juga ya gitu. Dan emang tanggung jawabnya juga sih, misalnya yang emang public figure ya, dia harus bisa bertanggung jawab ketika dia declare mau masuk politik ya. Menurutku masyarakat wajar mempertanyakan kamu mau ngapain gitu. Itu wajar banget sih. Nah itu kan tadi dari sisi orang-orang yang nyaleknya ya, kan dalam artian artis-artisnya yang lagi nyalek. Nah aku penasaran nih, aku kepo dari sisi partainya. Kok kadang-kadang aku ngelihat ya, bertanya-tanya aja gitu, ada partai yang berstrategi seolah mereka biar banyakin masa pendukungnya, jadi ya mereka sengaja gitu ngedanain ya artis-artis ini untuk nyalek gitu. Jadi tanggapannya Mentari gimana terhadap partai yang menggunakan strategi itu, sepertinya seolah menggunakan itu ya? Karena aku nggak tahu persis kan, aku cuma dugaan doang gitu. Tapi menurutku itu emang udah realita kehidupan politik kita gitu. Kayak maksudnya sayangnya seperti itu gitu. It's not like aku menyukai itu ya, tapi itu adalah realita. Dan menurutku nggak di Indonesia aja, bahkan di luar negeri pun pasti banyak strategi-strategi seperti itu. Nah kalau menurutku dari sisi kita nih masyarakatnya menghadapi realita politik yang kayak begitu ya itu tadi balik lagi, kita harus lihat gitu nih si orang yang dicalonkannya ini capable apa enggak. Kalau menurut kita enggak capable ya kita jangan pilih gitu. Sehingga nanti partai pun akan belajar, oh ternyata strategi gue yang ini nggak works nih. Gitu. Jadi kayak buang-buang duit yang ngapain nge-support caleg yang ternyata gak mereka capable, track recordnya jelek gitu kan. Buang-buang duit. Exactly. Akhirnya partai akan belajar gitu bahwa oh ternyata nggak works dan kita jangan melakukan hal ini lagi. Gitu. I hope. Jadi sebenarnya beban netizen lebih besar ya ini. Betul, kita yang menentukan guys. Kalau emang track recordnya nggak bagus jangan dipilih guys. Biar partai ini keluar duit dan dia ternyata salah strategi ini. Gitu. Mending duitnya buat gue bayar kuliah gitu. Iya gitu. Apa kayak gitu proyek sosial ya kan? Iya, buat itu buat sterilin kucing-kucing tuh. Betul gitu. Siapa yang mau? Oke. Seru juga ya. Nah, kalau dari Mentari sendiri gitu, kamu udah aware belum sekarang udah ada capres-capresnya kan ya? Walaupun mungkin ada yang masih kayak ragu gitu, kayak aku belum tahu mau milih siapa. Tapi Mentari sendiri udah dalam hati udah tahu belum mau milih siapa? Jujur belum sih. Belum ya. Why is that? Karena menurutku ya mungkin belum memahami mereka sih, belum mengenal mereka. Gitu. Karena kan untuk bisa memilih gitu, kayak misalnya kita milih pacar kan kita harus PDKT dulu ya. Oh yes, for sure. Harus kenalan dulu kan. For sure. Kayak pertama DM dulu, terus habis itu WA, habis itu telepon. Baru kan kita kayak oh ternyata ini yang cocok gitu kan. Aku belum kenalan sih sama capres-capres ini. Nah biasanya kan untuk orang-orang lebih kenal ya dengan capres-capres ini kan melalui acara-acara debat capres ya. Kamu ada harapan nggak, topik-topik apa sih yang kamu harap ingin dibahas gitu, ingin diperhatikan lebih ketika mereka nanti debat dan kampanye? Kalau ini sih karena preferensi pribadi aja ya. Aku pengen soft power itu tadi karena ya aku tahu sih masih ada isu lain yang lebih fundamental ya. Gitu. Itu nggak apa-apa, it's still important. It's still
a very crucial thing to think about. Soalnya kan kedepannya kan juga kita harus mikirin Iya, gitu. Jangan bener. cuma yang besar-besar doang, tapi yang kecil-kecil juga it matters. It Iya. completes the whole picture. Ya itu Yeah. soft power gitu. Dan ini sih isu lingkungan tadi sih. Lingkungan ya. Karena kan orang-orang biasanya orang-orang capres biasanya. Maaf bapak-bapak. Bapak orang juga kan. Tapi pas banget ya, capresnya lagi cowok-cowok semua ya. Jadi Iya. kayak bapak-bapak. Iya tolong. bapak-bapak gitu. Biasanya kan yang dibahas ekonomi, militer ini bapak, tapi belum ada yang ngebahas tentang isu lingkungan tadi. Bagaimana? Dan setahu aku kita kan pernah punya perjanjian Paris ya, Yes. untuk mengurangi suhu bumi. Deadline-nya Yes. 2030 dan sampai sekarang kayaknya apa aksi kita gitu dan nggak ada yang ngomongin itu. Itu masih sedih Itu juga. pelestarian lingkungan, Iya. binatang semua ya itu Hmm. salah satu core problem juga kalau misalnya produktivitas manusia menurun, terus semuanya menurun karena lingkungannya nggak baik, ya ekonomi dan apa-apanya akan menjadi percuma. Coba bapak-bapak ada yang bisa kasih tahu kita kalau ada kadal di komplek harus gimana? Nanya capres ya, Kalau ada kadal di komplek gimana? gimana Pak gitu. Nanti saya bikin menteri perkadalan. Gak, maaf. Bercanda ya Pak, Bercanda ya Pak. Aduh. Karena kita dari tadi udah serius banget Pak. Gitu. Gak apa dong, kita harus seimbang. Iya. Anyway, mumpung kita berdua sama-sama musisi yang masih merintis ya kan. Mungkin aware ya Mentari akhir-akhir ini dari dunia musik sendiri tuh soal payung hukum ini nih sedang hangat dibicarakan ya. Iya. Kan ada berita yang kayak soal Once sama Ahmad Dhani. Oh iya. Ada konflik tertentu ya kan. Sedih soal banget liatnya. itu ya. Terus kemudian Coklat juga ya, band Iya, Coklat iya, pun iya. juga ada perseteruan tentang izin dan hak segala macam. Kayaknya memang payung hukum di Indonesia soal musik itu tuh masih kurang ya. Menurut kamu gimana? Betul sekali. Aku juga kan banyak mendengar ya dari senior lah ya kalau kita ngobrol gitu. Mereka juga banyak concern gitu tentang bagaimana aturan-aturan tentang musik di Indonesia gitu, dan mereka luar biasa sekali sih gitu, sharing ke anak muda juga, ngasih awareness gitu, dan mereka juga emang do something gitu, dan banyak senior-senior yang lainnya gitu. Kalau kayak makanya misalnya kalau, dan setahu aku ya ini correct me if I'm wrong, setahu aku juga kayak ada beberapa musisi mungkin memperjuangkan aturan-aturan tentang musik ya di pemerintahan, karena kan mereka waktu itu masuk pemerintahan dan mereka memperjuangkan juga tentang musisi gitu. Aku sih harapannya dengan adanya masalahnya Mas Once dan Mas Dhani, emang beda ya, legend tuh ada masalah aja tuh masalahnya bukan sekedar masalah, tapi ini mengedukasi. Iya, keren ya. Iya kan, nge-trigger something dan membuat semua orang belajar gitu, dan masalah mereka tuh berdampak luar biasa gitu, dalam artian semua orang jadi melek, dan semoga dengan adanya itu ya aturan-aturan musik lebih baik ya gitu. Semoga anak-anak muda yang masih baru merintis kita ini pasti kan akan menghasilkan buah perjuangannya mereka gitu. Iya. Menurut kamu dari calon-calon yang udah muncul di permukaan ini ya, capres-capres ini, ada nggak salah satu dari mereka atau salah dua mungkin yang menunjukkan concern terhadap isu tersebut di dunia musik? Kayak mereka ngasih support gitu kah? Atau mungkin kayak mereka udah pernah bantuin musisi-musisi? Ada gak sih calon yang kayak gitu kamu notice? Kalau yang udah bener-bener action sih aku gak yakin ada ya. Tapi yang ya buktinya sekarang masih banyak para senior yang sedang berjuang kan gitu kan. Dan alhamdulillahnya mereka willing to do it, karena itu kan untuk generasi yang akan mendatang gitu. Tapi kalau yang sudah foto-foto dan posting dengan musisi dan lain-lainnya banyak itu, hampir semuanya. Maaf Pak, jangan marahin saya. Enggak. Kita kan nggak mengujar kebencian, kita cuma lagi diskusi guys. Iya.
tenang. Iya, berarti aku jujur memang dari aku sendiri aku juga berharap nanti siapapun presiden terpilih itu bisa memberikan ruang lebih banyak untuk FGD tentang hukum musik di Indonesia itu kayak gimana sih, hukumnya agar melindungi para musisi juga dong. Benar, ya kan? benar banget. Kan pengen kita kayak K-pop supaya Indonesia tuh dangdutnya dikenal di seluruh dunia. Betul kan? banget. Pop musiknya juga dikenal. Lagu galaunya. Ya kan? Tau gak sih aku selalu kayak nyebut gini kalau lagi ngobrol. Ini tuh harusnya ada apa? Idut, Indonesian dangdut. Bercandaan aku kan nih K-pop nih Idut. Gimana caranya dangdut ini? Berarti tuh ada K-dut dong. Oh K-pop jadi ikutin dangdut ya. Boleh, bagus kan, kita bangga kayak wow gitu. Our culture diedap oleh orang lain gitu. Kan? Iya, kayak aku ingin melihat itu akhirnya orang-orang adapt our culture gitu. Iya. Adopt our culture. Adopt. Iya. Keren. Harapan kita besar-besar ya. Aku takut nggak tercapai semua. Iya, namanya anak muda mimpi dulu aja ya. Mimpi dulu aja. Walaupun kayak ya satu-satu kerjainnya gitu. Gagal lagi, lanjut lagi. Iya, mumpung masih muda, masih ada energinya ya. Say. Oke, Mentari kita udah bahas banyak banget ya hari ini. Aku seneng banget. Terima kasih. Aku mau nanya ini untuk sebagai rangkaian penutup di episode kali ini, kedepannya selain kamu semoga bisa rilis album, kedepannya apakah ada project lain yang mungkin kamu mau promosikan dulu nih? Mungkin film yang mau rilis atau series atau apa gitu? Enggak sih, sekarang aku fokusnya album sih. Album aja. Semoga teman-teman doakan aku, dan semoga albumnya juga gak cuma membuat aku happy sih, ada dampaknya juga. Baik, semoga lancar. Sekali lagi aku doakan agar albumnya cepat kelar, bisa dinikmati semuanya. Terima kasih. Selain itu, apakah kamu ada kata-kata motivasi untuk menyemangati anak muda? Jangan takut gagal, itu aja kali ya. Karena itu yang aku pelajarin selama aku hidup. Aku suka takut gagal, tapi ternyata nggak boleh takut gagal tuh. Maju terus. Semangat. Dan jangan lupa nyoblos nanti. Benar. Ayo nyoblos. Jangan sampai nanti digunakan kan suara-suara yang nggak dicoblos itu. Iya kan? Takut banget loh, Say. Iya kan, Say. Nanti kamu tiba-tiba diwakili sama orang itu, Say. Jangan sampai. Ayo coblos sendiri. Lucu gak sih kalau misalkan nanti kalau ada kejadian kayak gitu, misalkan ada skandal dalam pemilu terus kamu tulis jadi lagu? Wah, seru sih. Seru sih. Ditunggu loh. Mau jadi pressure? Enggak, no pressure. Itu kayaknya harus ada kayak EP khusus yang membicarakan tentang keseresahan sosial dan politik gitu kan. Jadi kayak Iwan Fals gitu ya. Tapi kayaknya agak takut juga ya seberani itu. Tapi we'll see lah. Maju terus kan, jangan takut gagal. Bener, jangan gagal. Alright, thank you so much Mentari for your sharing in this episode. I learned a lot, dan semoga para pendengar juga belajar banyak. Terima kasih. Ya, semoga harapannya semua dikabulkan dan sehat terus ya. Yes. Abis ini kita mau ngopi. Yes. Abis ini kita lanjut. Versi yang nggak boleh dipublish. Nih girls thing. Slay. Alright guys, thank you so much udah dengerin sampai detik ini juga. Banyak banget yang bisa dipelajari. Semoga semuanya senang. Jangan lupa untuk subscribe di Tenggara Talk untuk nantikan terus episode-episode selanjutnya yang kita akan juga bisa kupas habis topik-topik lain ya. Semoga makin rame tamunya dan juga makin banyak yang bisa dipelajari melalui Tenggara Talk. Oke deh kalau gitu, aku Alia, aku pamit dulu. Bye-bye, see you next time.